baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas banget sih. Gimana ini? Hari ini kalian moodnya gimana? Mood kalian hari ini happy atau pusing atau sedih? Ayo, siapa yang moodnya hari ini happy? Oh iya. Happy semua. Siapa yang hari ini pusing? Kak. Siapa yang hari ini sedih? Enggak ada. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar kita mudah dan juga agar semangatnya kembali lagi dan juga diberkahi ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan prinsip dasar ekoprim sebagai teknik perwarnaan alami yang memanfaatkan sumber daya hayati lokal. Juga siswa mampu mengaitkan praktik ekoprim dengan konsep kelestarian lingkungan dan perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dan juga siswa mampu membuat karya talkback ekoprim dengan teknik polling. Coba teman-teman boleh diperhatiin dulu nih, gambar ini tuh apa sih? Kan kita kalau nih pakai baju buat jeans itu ternyata kita pakai pewarna tekstil, dan ini limbah-limbahnya ternyata bisa mencemari lingkungan teman-teman. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau menanggapi ini terkait gambar ini tuh? Boleh? Boleh? Ara, ini tuh kenapa sih terjadi apa ini? Itu karena pabrik tekstil membuang limbahnya ke sungai, jadinya sungainya tercemar oleh limbah pabrik tekstil. Oke, kata kuncinya yaitu tercemar. Oke, terima kasih Ara atas jawabannya. Oke, perhatikan gambar berikut teman-teman. Ini iya, ini ibu sendiri. Jadi ini coba teman-teman perhatikan. Ini gimana sih? Kok bisa ya? Ini daun-daunnya keluar warnanya. Coba gimana? Karena apa? Karena dia diketok. Diketok, benar. Ada lagi jawaban lain? Karena Ini pakai daun, istilahnya kan ditekan-tekan gitu. iya, Pewarna alami dari daunnya. pewarna alami. Ada lagi? Terima kasih, Krina. Gak ada. Gak ada ya. Oke. Karena tadi udah ada gambar-gambar nih. Ada gambarannya, kita mau apa sih proyek kita hari ini? Nah, sini ibu mau menanyakan nih. Yang pertama itu, setujukah kalian bahwa daun tua menghasilkan warna yang lebih pekat dari daun muda? Setuju atau tidak? Ada yang mau jawab? Ada yang mau menjawab pertanyaannya? Silakan Ikrina. Ya, saya setuju. Kalau daun tua itu biasanya pigmennya sudah lebih terkonsentrasi, jadi lebih pekat lagi. Oke, baik. Jadi Ikrina jawabannya setuju atau tidak? Setuju. Oke. Untuk yang kedua, pertanyaannya itu jika semua daun berwarna hijau, apakah hasil warna pada kain juga akan sama? Iya atau tidak? Menjawab apa ya? Ya, saya tidak setuju karena menurut saya meskipun daun itu kan dominannya warnanya hijau, tapi setiap daun itu punya kandungan pigmen yang berbeda-beda. Pigmen yang berbeda-beda. Jadi tidak setuju ya? Iya. Oke. Terus Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah semua bunga menghasilkan warna yang sama? Apakah semua bunga menghasilkan warna yang sama? Silakan Eva. tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Setiap bunga punya warna yang berbeda-beda, jadi pasti hasil kawinnya juga berbeda-beda warnanya.
dulu ya. Sekarang Eva hadir, Hadir. Ovi hadir, Hadir. Ivina hadir, Sally hadir, Misdil hadir, Ara hadir, hadir semua ya. Jadi Hadir. ini boleh di scan dulu. Jadi nanti akan dibagi 2 kelompok, 3-3 berarti ya. Boleh di scan dulu teman-teman. Sudah? Sudah. Oke. Sudah dibuka? Sudah. Teman-teman udah bawa alat dan bahan yang ibu perintahkan minggu kemarin? Sudah. Boleh Sally, apa aja sih alat bahannya, boleh disebutin? Alat bahannya ada kain, terus ada Tanaman, daun ya, ya plastik sama palu. palu. Oke. Sally kelompoknya sama Mistil sama Vina. Lalu kelompok yang kedua Eva, Ara, dan Ovi. Oke. Boleh teman-teman maju ke depan, kita langsung ekoprint. Let's go. Let's go, ketok. Let's go, ketok. Boleh disusun dulu ya teman-teman, polanya mau gimana, terus polanya mau gimana, terus jenis-jenis daunnya coba sebutin ada apa aja daunnya. Daun jati, upaya, sirih, bunga keluar, bunga kertas. Oke, untuk semua ya. Boleh disusun dulu. Kayak ini gini ya teman-teman. Nah ininya yang kelipet-kelipet boleh di ini ya, boleh dirapiin. Sudah gitu. Bagaimana? Ya udah lah. Beneran mau gini motifnya. Yakin? Motif. Nah itu lebih oke sih. Ini kering. Coba nanti kita lihat ya keluar atau enggak warnanya. Tadi kan Kenapa? di pertanyaan dan masalahnya itu tadi katanya daun tua lebih keluar. Coba kita buktikan sekarang. Iya, dia bagus.
ngomong apa sih? Itu dan begini. Dia. Tapi nggak bisa Bu. Ada airnya. Udah selesai teman-teman? Udah. Oke. Boleh dirapikan dulu ya. Dirapikan dulu ya. Oke. Ada isinya guys. Ada Buang santai ya Ibu. Iya silakan. Hasilnya dari sini. Maaf sekali geser. Yuk, setelah ini boleh kelompok 1 dulu maju mempresentasikan hasil project kalian EcoPrint tadi. Boleh silakan maju. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yaitu dengan namanya Pimberseri akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai EcoPrint. Jadi yang pertama terdapat rumusan masalahnya, gimana sih cara menghasilkan warna alami dari daun atau bunga ke tote bag secara sederhana, apakah aman dan bernilai islami? Oke, nah hipotesis yang kami susun itu dengan menggunakan daun jati dan bunga kertas dengan teknik founding ini, maka akan terbentuk warna coklat dan juga terang muda yang kuat tanpa mencemari lingkungannya. Ini warnanya coklat dan terang. Ya. Selanjutnya, bunga kertas ini menghasilkan hasil terbaik dengan intensitas warnanya itu 5. Nah, menghasilkan warnanya itu oranye yang cerah, kemudian daun pepaya. Dan pepaya menghasilkan warna hijau dengan intensitas 4. Kemudian daun ini intensitasnya 5. Sekian pemaparan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, boleh dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja proyeknya hari ini. Silakan. Kok modern banget? Majuan. Oke, stop. Boleh tunjukin dong tote bag-nya. Keren. Boleh disampaikan hasil kerja kalian. Iya. Boleh, nama kelompoknya apa nih? Tadi kan Pimberseri. Kita adalah Hijau Barokah. Barokah banget, tepuk tangan semuanya. Baik, dari kami Hijau Barokah, kami Oke, baik. Jadi dari kami tadi ada beberapa tumbuhan. Ada apa aja tadi? Ada bunga kertas, daun sirih dan juga daun jati, daun pepaya dan juga bunga mawar. Nah, baik. Di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu, jika semua daun berwarna hijau, apakah hasil warna pada kain akan sama? Nah, tidak. Karena pigmen
pigmen daun bisa berbeda meski tampak serupa. Kemudian tadi juga kita ada daun yang tua nih, dan dia itu warnanya tidak terlalu keluar, berarti yang masih muda itu lebih mudah pigmennya lebih mudah keluar. Oke. Kemudian apakah semakin keras daun ditumbuk warna akan semakin tajam? Belum tentu. Jika terlalu keras ditumbuk nanti hasilnya bisa buram. Nah, kemudian apakah semua jenis bunga akan memberikan hasil warna yang sama? Tidak juga, karena bunga berbeda menghasilkan warna berbeda pula. Seperti ini tadi, ada bunga si kertas sama bunga yang warna pink itu. Nah, kemudian bagaimana cara memanfaatkan tumbuhan sekitar sebagai pewarna kain yang alami dan sejalan dengan ajaran Islam? Nah, jika bunga kertas dan daun sirih digunakan, maka akan terbentuk warna merah tua. Nah, betul. Dan hijau cerah yang ramah lingkungan. Kemudian di sini dari bunga kertas itu warna yang dihasilkan ada coklatnya, ada pinknya, ada muda kekuningan. Kemudian intensitas warnanya 1 sampai 5, ya 5 boleh. Kemudian ketajamannya ini motifnya 4. Kemudian daun sirih. Nah, dari daun sirih dia warna yang dihasilkan hijau muda. Intensitas warnanya 4, ketajamannya ya 4. Kemudian daun jati. Nah, daun jati ini ini daun jati karena tadi dia daunnya udah tua, jadi dia coklat kemerahan. Terus juga ketajamannya 3, intensitas warnanya juga 3. Nah, analisis dan verifikasinya. Nah, di sini ada analisis dan verifikasi. Jadi sebagian besar hasil ini sesuai dengan hipotesis tadi kita. Kemudian bunga sepatu paling kuat. Bunga kertas ini paling kuat memberikan warna. Terus dari kegiatan ini kita memperkenalkan alternatif pewarna alami. Kemudian pigmen antosianin memberikan warna merah, klorofil hijau, dan tanin coklat. Di sini juga ada konsep keislaman. Jadi dalam Islam menganjurkan ihsan terhadap alam. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 dijelaskan bahwasannya tumbuhan tumbuh dari air hujan dan manusia wajib menjaga ciptaannya. Kemudian di sini ada beberapa refleksi dari kegiatan ini, yaitu yang pertama apa pelajaran yang kalian dapat dari kegiatan ekonomi hari ini. Jadi jawabannya yaitu kami belajar teknik pewarnaan alami bisa dilakukan dengan alat yang sederhana. Kemudian hubungannya kegiatan ini dengan tanggung jawab kita sebagai umat Islam terhadap lingkungan, yaitu kita sebagai muslim harus menjaga bumi dan juga tidak boleh mencemarinya. Dan apa cara kami dalam menjaga lingkungan, mulai dari rumah kita bisa melakukan pembuatan tote bag ini, tote bag eco-friendly untuk hadiah ataupun buat mengedukasi teman kita. Ini cuma sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Oke, baik teman-teman, tadi kan kita udah project, udah kalian presentasiin juga satu-satu. Jadi apa sih tadi kendalanya dan juga apa sih solusi agar warna teman-teman kayak lebih tajam dan tidak pudar? Boleh ada yang mau jawab? Boleh, Sani, silakan jawab. Kendalanya itu tadi susah mengatur kekuatan pukulan, bisa jadi karena terlalu keras, kadang sudah jadi warnanya enggak. Oh, berarti itu kendalanya itu ya? Pukulannya itu ya? Iya. Kita harus rata. Boleh, ada lagi yang mau jawab? Terima kasih sekali. Ada lagi? Gak ada? Oke, gak ada. Oke, jadi di sini Ibu mau klarifikasi materi kita hari ini, yaitu apa sih itu perubahan lingkungan? Udah kita ketahui juga, perubahan lingkungan ini adalah kondisi ketika terjadi pergeseran atau gangguan terhadap keseimbangan alam akibat faktor alam
maupun aktivitas manusia seperti yang contoh tadi pencemaran lingkungan akibat limbah tekstil. Juga perubahan ini dapat mempengaruhi udara, air, tanah, serta kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Penyebabnya apa? Ada aktivitas manusia dan juga faktor alam. Tadi kayak penggunaan hutan, penggunaan bahan kimia sintetis, limbah pabrik, juga pewarna sintetis dalam industri tekstil tadi. Juga faktor alam ini letusan gunung berapi, banjir, angin topan, dan juga gempa bumi. Jadi di sini dampak perubahan lingkungan itu apa aja sih? Tadi udah disebutin juga. Terus solusinya apa? Salah satu solusinya itu untuk membantu mengurangi pencemaran tadi, untuk dengan kayak memanfaatkan pewarna alami tadi dari daun, dari bunga dan sebagainya. Jadi ecoprint itu salah satu alternatif gitu untuk solusi mengurangi pencemaran, terutama pencemaran air akibat limbah tekstil tadi. Jadi ecoprint ini apa sih? Tadi ecoprint yang udah kalian lakukan itu ialah teknik untuk mencetak bentuk dan warna daun atau bunga ke kain menggunakan tekanan, teknik founding. Jadi founding itu tekanan atau zat kimia berbahaya dengan menggunakan daun-daun lokal yang di sekitar kita yang berlimpah dan tidak beracun. Kita tidak hanya berkreasi tapi juga ikut menjaga alam dan mengurangi limbah tekstil sintetis. Juga ini untuk pengelolaan sampah organik ya teman-teman. Itu kan kayak yang tadi daun jati ternyata udah tua, itu kan salah satu sampah organik juga kita kelola jadi kayak gitu, jadi pewarna alami walaupun warnanya kurang keluar ya teman-teman untuk yang daun yang udah tua. Jadi tahapan ecoprint itu apa aja sih? Jadi ada mordanting, menyiapkan alat bahan, mata daun atau bunga, juga proses founding, memukul dan juga pengeringan, juga fiksasi. Nah teman-teman ini setelah didiamkan, nanti dibawa pulang, didiamkan seperti 3 atau 5 hari, nanti diberikan difiksasi pakai tawas, air tawas yang kemarin kalian udah mordanting kayu tersebut, itu biar warnanya nggak luntur. Oke, di sini ada integrasi keislaman. Tadi kan kita udah berupaya untuk menjaga lingkungan ya. Jadi di sini ada integrasi keislaman dari surah Al-An'am ayat 99. Boleh ada yang mau membacakan? Boleh, Alat, silakan. Wa waladi anzal minas samaa'i ma'a wa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rummanan mushtabiha wa ghayra mustasyabih unzuru ila samarihi ida asmarat wa yanfu inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun, yang artinya dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan, maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau, darinya kami mengeluarkan butir yang berbentuk banyak, dari mayang kurma mengurai, tangkai-tangkai yang menjuntai, kami menumbuhkan kebun-kebun anggur, kami menumbuhkan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan dimasak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Sudah terima kasih Ara atas partisipasinya. Oke teman-teman, setelah kegiatan kita hari ini ada kuis, boleh di scan dulu 1 menit. Sudah? Sally sudah? Sudah. Miss Dil sudah? Sudah. Ara sudah? Sudah Ibu. Eva sudah? Sudah. Vina sudah? Sudah. Ovi sudah? Sudah Ibu. Sudah semua. Oke. Diberi waktu 2 menit ya untuk mengajukan kuis. Silakan. Oke, udah ya teman-teman? Udah selesai semua? Sudah. Oke, boleh kita jawab sama-sama nih. Manakah di antara ini yang merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan akibat industri tekstil? Yang mana? A, B, C, atau D?
dibandingkan dengan pewarna sintetis adalah Tidak menghasilkan limbah yang tujuan dari teknik founding dalam ekoprint adalah memindahkan pigmen dari daun kegiatan ekoprint dapat membantu mengurangi pencemaran karena tidak menghasilkan limbah pewarna sintetis. wih benar semua. Oke deh. Oke di sini ada refleksi. Mungkin satu aja ya karena keterbatasan waktu boleh. Ada yang mau jawab apa hubungannya kegiatan ini dengan tanggung jawab kita sebagai umat Islam terhadap lingkungan? Silakan. Nah. Jadi Allah itu udah menciptakan alam untuk bermanfaat dengan bijak. Nah, ekoprint ini adalah cara kita bersyukur dan tidak merusak ciptaan Allah. Oke, terima kasih Kina, keren. Alhamdulillah. Jadi ekoprint juga salah satu upaya kita untuk bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh karena udah refleksi kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan? Saya Ibu. Silakan Ara. Jadi kesimpulannya perubahan lingkungan itu terjadi ketika masuknya zat pencemar ke lingkungan yang menyebabkan lingkungan tersebut tercemar. Salah satunya yaitu limbah pewarna tekstil yang sering mencemari sungai seperti yang awal dijelaskan tadi. Nah, ekoprint ini menjadi alternatif pewarna ramah lingkungan dan salah satu upaya pengelolaan sampah organik daun ke lebih yang berguna. Oke, terima kasih Ara atas jawabannya. Jadi itu aja ya kesimpulannya tadi juga udah disebutkan oleh Ara semuanya. Jadi salah satunya itu ekoprint untuk mengurangi limbah tekstil tadi. Oke, setelah pembelajaran hari ini bagaimana mood kalian hari ini? Kayak happy, pusing, atau sedih? Happy. Oke, jadi sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Proyek kalian keren-keren banget, boleh tepuk tangan.